Selamat, Timnas U16 raih peringkat 3 Piala AFF. Granit Xhaka ejek Timnas Italia. Inilah jadwal babak 8 besar Euro 2024. Catat ya, 80.000 fans akan hadiri momen presentasi Mbappe. Stefano Pioli segera tangani klub Arab Saudi. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Timnas Indonesia U16 meraih peringkat ketiga Piala AFF U16 2024 seusai pesta 5 gol tanpa balas dalam duel melawan Vietnam Rabu 4 Juli 2024 di Stadion Manahan Solo. 5 gol Indonesia dicetak oleh Zahabi Goli, Dava Zaidan, Daniel Alfredo, Zahabi Goli lagi, dan gol kedua Daniel Alfredo. Trofi Piala AFF U16 tahun ini disabet oleh Australia yang mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 di laga final. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara khusus memuji Nova Arianto yang mengantarkan Timnas Indonesia U16 meraih peringkat ketiga Piala AFF U16 2024. Walaupun dipersiapkan dalam waktu pendek, tapi kita lihat fisiknya ada, mentalnya ada kalau dari skill. Anak-anak Indonesia sejak lahir juga sudah punya. Tinggal bagaimana fisik, pengertian bermain, mental, dan terus uji coba. Setelah ini, Timnas U16 Indonesia akan langsung bersiap menjalani kualifikasi Piala Asia U17 2025. Bergeser ke berita Piala Eropa, babak 8 besar Euro 2024 akan dibuka oleh laga akbar yang mempertemukan dua tim top Eropa, yakni Spanyol versus tuan rumah Jerman pada Jumat 5 Juli pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan dilanjut laga Portugal versus Prancis pada Sabtu 6 Juli pukul 02.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Lalu, laga Inggris versus Swiss akan dimainkan pada Sabtu 6 Juli pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau malam minggu. Dilanjut duel Belanda kontra Turki pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, babak 8 besar Copa America 2024 akan dimulai pada Kamis 4 Juli 2024 waktu setempat atau Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Laga antara Argentina versus Ekuador akan jadi pembuka babak fase gugur. Duel ini akan dimainkan pada Jumat pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Sementara, pertandingan Venezuela lawan Kanada akan bergulir pada hari Sabtunya. Dilanjutkan keesokan harinya, ada dua big match, yakni Kolombia versus Panama pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dan Brasil versus Uruguay pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kontroversi terjadi dalam laga grup D antara Brazil dan Kolombia setelah CONMEBOL mengeluarkan kritik terhadap keputusan wasit dan penggunaan VAR yang dianggap merugikan Selecao. Insiden yang menjadi sorotan terjadi menjelang akhir babak pertama ketika Vinicius Junior dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh bek Kolombia Daniel Munoz. CONMEBOL dalam hal ini menyoroti keputusan wasit karena tidak mengidentifikasi insiden itu melalui VAR. Kapten Swiss Granit Xhaka begitu bangga bisa membantu rekan-rekannya menang atas Italia dengan skor 2-0 pada 29 Juni 2024 lalu. Lebih dari itu, Xhaka senang karena kemenangan Swiss atas Italia memiliki makna tersendiri. Xhaka menilai kemenangan tersebut menjadi bukti kalau level Swiss sedang berada di atas Italia. Kondisi Swiss dan Italia saat ini menurut Xhaka seakan berbalik. Saat mengalahkan Italia, Xhaka merasa Swiss sudah menang sebelum memasuki lapangan. Timnas Georgia tetap mendapatkan pujian bak pahlawan dari para pendukungnya meski tersingkir di babak 16 besar Euro 2024. Ratusan penggemar Timnas Georgia yang gembira memadati alun-alun pusat ibu kota negara itu Tbilisi pada Selasa 2 Juli untuk menyambut tim nasional pulang dari Euro 2024. Para pemain berkendara melewati Tbilisi dengan bus beratap terbuka diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan sebelum naik panggung di samping Presiden dan Perdana Menteri negara itu. Selebrasi bek Turki Merih Demiral di laga kontra Austria rupanya dianggap kontroversial. Hal ini membuat UEFA akan melakukan investigasi yang berpotensi hukuman untuk Demiral. Saat itu, Demiral mengangkat kedua tangannya dan jarinya membentuk lambang kepala serigala, yang mana ini merupakan masalah besar di Jerman.
Sebab gestur tersebut identik dengan kelompok ultra kanan Milliyetçi Hareket Partisi atau MHP yang kabarnya dekat dengan partai AK milik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan juga Grey Wolves. Gestur tersebut memang sudah dilarang di Prancis, tapi tidak ada aturan pasti di Jerman. Pemain timnas Inggris Ivan Toney frustasi dengan menit bermainnya di Euro 2024. Striker Brentford itu bahkan secara tidak langsung meminta pelatih Gareth Southgate bermain dengan dua striker. Southgate memang mengakui bahwa ada rasa kekecewaan dari Ivan Toney saat dia hanya diturunkan di menit-menit akhir babak kedua melawan Slovakia pada babak 16 besar Euro 2024. Toney mengakui bahwa sangat sulit untuknya menjadi cadangan mengingat dia selalu jadi andalan di klubnya. Real Madrid telah mempersiapkan presentasi Kylian Mbappe yang bakal digelar di Estadio Santiago Bernabeu pada Selasa 16 Juli waktu setempat. Menurut kabar dari sejumlah media pada 16 Juli, Bernabeu akan dipadati 80.000 penggemar. Mbappe akan memasuki stadion dengan mengenakan jersey putih dan nomor 9. Ada pertunjukan cahaya dan kembang api. Ini akan menjadi presentasi paling mengesankan yang pernah dilakukan untuk seorang pesepak bola. Kabar mengejutkan datang dari Inggris. Menurut kabar terbaru dari Goal, Sir Jim Ratcliffe, co-owner baru Manchester United, melanjutkan proyek perombakan struktural di Old Trafford dan akan memangkas 250 karyawan. Rencana layoff massal tersebut merupakan bagian dari langkah penghematan biaya atau saran firma konsultan Interpath Advisory. Nyaris seperempat dari 1.112 karyawan setan merah akan dirumahkan. Laporan tersebut menambahkan bahwa Ineos akan mengeksekusi rencana ini sebelum 2024-2025 dimulai. Joe Palhinha hampir menyelesaikan kepindahannya ke Fulham dengan rekor klub karena ia semakin dekat ke Bayern Munchen. Raksasa Bundesliga dilaporkan telah menyetujui kesepakatan senilai 47,4 juta pounds untuk mengontrak gelandang Portugal itu. Jika kesepakatan ini terlaksana, itu akan memecahkan rekor penjualan transfer Fulham yang sebelumnya dipegang Alexander Mitrovic yang bergabung dengan Al Hilal seharga 45 juta pounds musim panas lalu. Terbang ke Italia, Nicolo Zaniolo dikabarkan sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke Serie A di musim panas ini dan membersihkan media sosialnya dari Galatasaray. Ia dikabarkan bakal merapat ke Atalanta. Meskipun Fiorentina sudah berupaya sekuat tenaga, Atalanta dilaporkan telah berjabat tangan dengan Galatasaray untuk mendapatkan Zaniolo dengan status pinjaman dan opsi pembelian senilai total 22 juta euro yang dapat menjadi kewajiban. Setelah meninggalkan AC Milan, Stefano Pioli tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pekerjaan baru. Menurut laporan dari Fabrizio Romano dan Football Italia, Pioli telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan Al Ittihad, salah satu tim besar di Liga Arab Saudi. Di Al Ittihad, Pioli akan bekerja dengan beberapa pemain bintang seperti Fabinho, Karim Benzema, N'Golo Kante, dan mantan bek tengah Lazio yakni Luis Felipe. Football Italia Rabu 3 Juli melaporkan bahwa Napoli telah menyelesaikan transfer Rafa Marin yang dipinjamkan ke Deportivo Alaves pada musim lalu dari Real Madrid dengan mahar senilai 12 juta euro disertai opsi untuk melakukan buyback. Rafa Marin yang merupakan seorang bek tengah diharapkan untuk segera melaksanakan tes medisnya dalam beberapa hari ke depan dan memulai persiapan pramusimnya bersama klub asal Italia itu pada 9 Juli mendatang. Inter Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi bakal mengamankan tanda tangan Tanner Tessmann setelah kesepakatan dengan Venezia dikabarkan hampir tercapai. Inter akan segera merampungkan kesepakatan transfer Tessmann, namun ia baru bergabung dengan skuad Nerazzurri pada tahun depan 2025. Pasalnya pemain berusia 22 tahun ini terlebih dahulu dipinjamkan kembali ke Venezia selama semusim sebagai bagian dari kesepakatan transfer. Hernan Crespo mengomentari rencana AC Milan untuk mendatangkan Romelu Lukaku atau Joshua Zirkzee. Crespo pernah memperkuat AC Milan sebagai pemain pinjaman di 2004-2005. Menurut mantan pemain top Argentina itu, Milan lebih membutuhkan Lukaku ketimbang Zirkzee. Alasan yang disampaikan Crespo singkat dan jelas. Zirkzee itu seorang pemain untuk masa depan, sedangkan Lukaku seperti pas untuk solusi jangka pendek, ujar Crespo kepada La Gazzetta dello Sport.
Selain berburu striker, AC Milan tengah berupaya keras untuk mendapatkan kesepakatan dengan Tottenham Hotspur. Rossoneri memiliki keinginan kuat untuk merekrut bek Tottenham Emerson Royal, sebab AC Milan akan kehilangan Alessandro Florenzi di musim panas 2024 ini. Menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano, negosiasi saat ini masih berlangsung. Pihak Tottenham membandrol 20 juta euro untuk biaya transfer Emerson, sedangkan pihak Milan mencoba untuk melakukan negosiasi agar mendapatkan harga lebih terjangkau. Dari Italia terbang ke Inggris, penjaga gawang Manchester United Tom Heaton, 38 tahun, telah menandatangani kontrak baru berdurasi 1 musim dengan klub yang membuatnya bertahan hingga tahun depan. Tom Heaton adalah kiper pilihan ketiga di Old Trafford di belakang Andre Onana dan Altay Bayindir, tetapi dianggap sebagai anggota skuad yang berharga karena perannya di lapangan latihan dan pengalamannya di ruang ganti. Menurut kabar terbaru dari Goal, Manchester United telah sepakat merekrut mantan Direktur Teknik Chelsea, Christopher Vivell, dalam kesepakatan jangka pendek. Direktur asal Jerman itu dikenal piawai mengidentifikasi bakat pemain dan merekrut mereka, dua sektor penting bagi urusan transfer United di musim depan. Menurut laporan jurnalis Florian Plettenberg, pria 37 tahun itu akan hijrah ke Old Trafford dengan kontrak jangka pendek dan akan membantu urusan transfer setan merah untuk 2 bursa ke depan. Manajer Fulham Marco Silva telah menolak kesempatan untuk pindah ke klub Arab Saudi Al Ittihad. Lelaki parubaya berumur 46 tahun itu diyakini baru-baru ini mengadakan pembicaraan dengan pejabat Al Ittihad. Fulham yakin dapat mempertahankan Silva di tengah minat setelah pendekatan serupa dari Al Ahly musim panas lalu. Pasca penolakan Silva, ex-pelatih AC Milan Stefano Pioli kini dikabarkan menjadi kandidat terdepan setelah pelatih Argentina Marcelo Gallardo dipecat. Striker asal Spanyol Alvaro Morata menjauhkan dirinya dari rumor transfer ke klub karena dia tidak mau pergi dari Atletico Madrid. Alasannya dia tidak ingin berlabuh ke klub lain sebelum meraih trofi bersama Los Colchoneros. Di klub lain yang ia bela sebelumnya, yakni Chelsea, Madrid, dan Juventus, ia telah merasakan manisnya mencium trofi juara. Morata merasa yakin bahwa pelatih Diego Simeone masih akan mempertahankannya di Atletico Madrid pada musim depan. Tempat Marta di tim sepak bola wanita Brasil untuk Olimpiade Paris telah dikonfirmasi pada Selasa 2 Juli 2024. Pelatih Arthur Elias memasukkan penyerang 38 tahun itu ke dalam skuadnya yang terdiri dari 18 pemain. Marta yang secara luas dianggap sebagai salah satu pemain wanita terbaik dalam sejarah sebelumnya mengatakan bahwa ia berniat untuk pensiun dari timnas setelah bermain di Olimpiade untuk ke-6 kalinya. Marta sendiri telah mengoleksi 2 medali perak Olimpiade 2004 dan 2008. Dalam laga kontra Austria, gelandang muda timnas Turki Arda Güler menyamai rekor Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo di Euro 2024. Pemain berusia 19 tahun itu tercatat sebagai remaja ketiga yang mencetak gol dan assist di turnamen yang sama. Pemain berusia 19 tahun itu tercatat sebagai remaja ketiga yang mencetak gol dan assist di turnamen yang sama setelah Rooney dan Ronaldo melakukannya di Piala Eropa 2004. Umur Ronaldo dan Rooney kala itu adalah 19 tahun, sama seperti usia Güler saat ini. KMSK Dines langsung merasakan efek besar usai melepas Marcelino Ferdinand. Seperti diketahui, klub asal kasta kedua Liga Belgia itu tak memperpanjang kontrak gelandang 19 tahun itu bersama 10 pemain lain. Kerugian yang dimaksud adalah keputusan netizen Indonesia yang ramai mengunfollow akun Instagram KMSK Dines. Baru 2 jam lepas Marcelino, followers klub tersebut berkurang 10.000. Bahkan tak sedikit warganet yang menilai KMSK Dines itu hanya numpang tenar saat merekrut Marcelino.